Hai 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 hai, selamat datang di channel ulasan film yang selalu sepi like, sepi komen, tapi tetap nekat bikin ulasan film. Kali ini kita bakal ulas film aksi bela diri menegangkan yang baru saja rilis di tahun 2023 ini. Berkisah tentang seorang pemimpin sekte atau klan pengemis yang akan membawa kalian dalam dunia seni bela diri yang penuh dengan ketegangan. Ia sangat dihormati dalam dunia seni bela diri, hingga tiba-tiba ia dituduh sebagai seorang pengkhianat yang membuatnya harus terjebak dalam situasi sulit. Namun dengan tekad yang kuat, ia memulai perjalanan untuk membalas dendam, yang kemudian membuatnya terpaksa memasuki dunia yang penuh dengan intrik dan kekuasaan yang berbahaya. Lalu, apa yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah musuh-musuhnya? Dan akankah ia mampu membalaskan dendamnya? Ini dia. Film dibuka dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang nampak bahagia saat menemukan seorang bayi laki-laki di halaman rumah mereka, yang kemudian mereka rawat layaknya anak sendiri. Dan anak tersebut mereka beri nama Xiao Feng. Xiao Feng sendiri tumbuh menjadi anak yang berbakti. Ia juga berguru pada seorang biksu untuk mempelajari seni bela diri Shaolin. Dan di usianya yang masih muda, Feng sudah berhasil menguasai beberapa jurus kungfu. Ia bahkan mampu mengalahkan gerombolan preman pengacau seorang diri, yang kemudian membuat beberapa orang dari sekte pengemis merasa kagum padanya. Beberapa tahun kemudian, sekelompok penculik yang dipimpin oleh seorang pria bernama Cemong singgah di sebuah restoran untuk beristirahat setelah berhasil menculik seorang pangeran, yang nantinya akan mereka jadikan persembahan. Feng yang mengetahui hal tersebut tak tinggal diam. Ia mencoba membantu si pangeran yang saat ini berada di dalam sebuah kurungan. Feng sempat berusaha berbicara baik-baik agar Cemong mau melepaskan sang pangeran. Namun Cemong malah mengancam akan menghabisi Feng jika ia tak segera pergi dari sana. Beruntung Feng tak menuruti perintah Cemong untuk pergi, dan film pun bisa terus berlanjut. Feng berhasil mengalahkan para pengikut Cemong dengan mudah, dan memaksa Cemong untuk turun tangan untuk menghadapinya seorang diri. Keduanya sempat beradu tenaga dalam, sebelum akhirnya Feng berhasil mengalahkan Cemong dengan jurus cakar naganya. Cemong sendiri sempat terkejut saat mengetahui jika orang yang ia lawan adalah Xiao Feng, yang merupakan pemimpin dari sekte pengemis. Setelah berhasil menyelamatkan sang pangeran, Feng dan para pengikutnya kembali ke dalam hutan. Dan di sana, ia telah ditunggu oleh para petinggi sekte pengemis, yang menuduh Feng sebagai pengkhianat karena telah membunuh wakil ketua sekte pengemis. Feng sempat menyangkal tuduhan tersebut, namun seorang petinggi bernama Bai tiba-tiba menunjukkan sebuah surat, yang isinya jika Feng bukanlah berasal dari bangsa Song, melainkan dari bangsa Hitan, bangsa yang mereka anggap hina dan kedudukannya lebih rendah dari bangsa Song. Kang Min yang merupakan istri dari wakil ketua Ma yang tewas tiba-tiba muncul. Ia yakin jika memang benar Feng lah yang telah menghabisi nyawa suaminya, agar asal-usulnya yang berasal dari bangsa Hitan tidak terbongkar. Mendengar hal tersebut, para petinggi menuntut Feng untuk mundur dari jabatannya sebagai ketua. Dan sebagai tradisi, para petinggi harus menusuk perut mereka dengan pisau kehormatan, jika mereka ingin mengusir Feng dari sekte pengemis. Namun Feng yang tak tega malah melakukan ini. Dengan besar hati, Feng mundur dari jabatannya. Ia berjanji akan mencari tahu asal-usul serta kebenaran dari isi surat dan semua tuduhan yang dituduhkan padanya. Esok harinya saat kembali ke rumah, Feng mendapati kedua orang tuanya telah terluka parah. Feng sempat bertanya tentang asal-usul orang tua kandungnya. Namun belum sempat menjawab, sang ayah telah lebih dulu mengembuskan nafas terakhirnya. Saat itu dua biksu tiba-tiba muncul, dan langsung menuduh Feng telah membunuh orang tua yang telah membesarkannya. Dan tuduhan tersebut didasarkan pada kabar burung yang beredar jika Feng berasal dari bangsa Hitan yang kejam.
Di tempat lain, seorang pria bernama Murongfu memerintahkan salah satu pengikutnya yang bernama Azu untuk menyusup ke dalam kuil lalu mencuri kitab rahasia milik perguruan Shaolin. Kembali pada Feng, setelah memakamkan kedua orang tuanya, ia memutuskan untuk pergi menemui sang guru di kuil Shaolin. Namun yang terjadi... Lagi-lagi Feng dituduh sebagai pembunuh, hingga terpaksa pergi menghindari para murid Shaolin yang mengejarnya. Saat sedang bersembunyi, Feng tak sengaja menangkap seorang penyusup yang berniat mencuri kitab rahasia milik perguruan Shaolin. Belum selesai dengan si penyusup, para biksu telah lebih dulu muncul mengepung mereka. Feng dan salah satu biksu sempat beradu tenaga dalam sampai tak sengaja membuat si penyusup terpental. Dan saat itulah terungkap jika ternyata si penyusup adalah Azu yang menggunakan jurus penyamaran. Tak tega meninggalkan Azu yang terluka seorang diri, Feng memutuskan untuk membawanya pergi. Feng berusaha menyelamatkan Azu dengan cara menyalurkan tenaga dalam miliknya. Saat itu Azu beralasan jika ia bukanlah seorang pencuri dan hanya berniat meminjam kitab rahasia milik perguruan Shaolin. Mendengar hal tersebut, Feng sempat pergi meninggalkan Azu. Namun tak lama, ia kembali dengan membawa makanan dan pakaian kering untuk Azu. Feng juga berjanji akan mencari obat untuk menyembuhkan Azu, sebab karena dirinya lah Azu sampai harus terluka parah. Esok harinya di tengah perjalanan, kondisi Azu kembali memburuk. Beruntung Feng bergegas menyalurkan tenaga dalam miliknya. Saat sadar, Azu langsung berterima kasih. Saat itu, Azu juga bercerita jika sebenarnya ia diperintahkan majikannya yaitu Murongfu untuk mencuri kitab Shaolin. Dengan imbalan, sang majikan akan memberitahu Azu siapa orang tua kandungnya. Karena sedari kecil, ia tak pernah melihat kedua orang tua kandungnya. Mendengar cerita tersebut, Feng merasa tersentuh. Ia lalu berjanji akan membantu Azu untuk mencari kedua orang tuanya. Malam harinya Feng menjelaskan jika hanya tabib Sula yang mampu menyembuhkan luka-luka Azu. Feng juga sempat bertanya mengenai rumor jahat tentang dirinya. Namun Azu sama sekali tak peduli dengan semua rumor yang beredar. Sekalipun Feng benar-benar berasal dari bangsa hitam, karena baginya Feng tetaplah seorang pribadi yang baik. Sampai kemudian... Di tempat lain, seluruh pendekar dari berbagai sekte sedang berkumpul untuk mendiskusikan cara menyingkirkan Feng. Namun tiba-tiba... Feng yang sedang dicari-cari tiba-tiba muncul di hadapan mereka dan nyaris menjadi korban pengeroyokan para pendekar. Beruntung Tabib Su muncul tepat waktu untuk menghentikan para pendekar. Sebagai tabib, ia bersedia membantu menyembuhkan luka-luka Azu. Namun sebagai gantinya, ia meminta Feng untuk menyerahkan nyawanya. Dan tanpa pikir panjang, Feng langsung menyetujui syarat tersebut. Setelah merebahkan Azu di atas mimbar, Feng mengajak seluruh pendekar untuk minum arak bersama, yang juga sebagai tanda bahwa tak akan ada lagi dendam tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Nyonya Kangmin menjadi orang pertama. Ia merasa salut karena Feng bersedia mengorbankan nyawanya demi seorang wanita. Disusul oleh Bai yang kecewa pada Feng karena tega membunuh saudaranya sendiri. Lalu yang ketiga ada 4 tetua dari sekte pengemis. Mereka berterima kasih karena sebelumnya Feng telah berjuang bersama mereka. Dan yang terakhir, ada seorang pendekar songong yang sok kenal sok dekat memaksa Feng untuk minum bersama, sambil menyinggung kematian orang tua angkat Feng. Padahal Feng sama sekali tak mengenalnya. Melihat tindakan Feng yang dianggap arogan, para pendekar mulai menyerang dengan membabi buta. Hingga akhirnya, terjadilah adegan pertarungan satu lawan banyak.
Tak selesai sampai di situ, para pengikut sekte petani nyaris berhasil menyudutkan Feng. Seorang diri, Feng berhasil menghabisi ratusan murid dari berbagai perguruan, hingga akhirnya ia harus berhadapan secara langsung dengan 4 tetua sekte pengemis. Saat Feng sibuk menghadapi ratusan pendekar, Kang Min diam-diam berusaha membunuh Azu. Beruntung Feng melihat hal tersebut dan bergegas menyelamatkannya. Namun tiba-tiba, Tabibsu sengaja menusuk titik energi Feng hingga membuat Feng tak mampu menggunakan tenaga dalamnya lagi. Azu sempat memohon agar Feng mau pergi melarikan diri. Namun sebagai pria sejati, Feng menolak karena ia telah berjanji akan membantu Azu sembuh. Hingga tiba-tiba, Feng nyaris menjadi korban main hakim sendiri. Beruntung seorang pendekar misterius muncul menyelamatkannya. Di tempat lain, Murong yang merupakan pemimpin kerajaannya terlihat senang. Ia merasa semua rencana liciknya untuk menghancurkan bangsa Song telah berjalan sesuai rencana. Dan kini, kerajaannya dapat memimpin dunia persilatan. Khawatir Feng akan selamat lalu kembali untuk mencari Azu, Tabibsu memutuskan untuk menyembuhkan Azu lalu menjadikannya sandra. Saat energinya mulai pulih, Azu kembali menggunakan jurus penyamarannya dan menyamar sebagai Tabibsu. Tapi ia malah berpapasan dengan Tabibsu yang asli. Setelah berhasil melukai sang tabib, Azu tahu jika si tabib akan mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Dan karena hal tersebutlah, Azu membakar klinik beserta semua ramuan obat milik sang tabib. Di tempat lain, sang pendekar misterius sedang berusaha mengobati luka-luka Feng. Hingga beberapa hari kemudian, Feng berhasil sadarkan diri. Ia langsung berterima kasih dan sempat menanyakan asal-usul orang tua kandungnya pada si pendekar yang mungkin saja mengenal keduanya. Namun si pendekar hanya menjawab jika orang tua kandung Feng bukanlah orang yang jahat, tak peduli dari bangsa mana mereka berasal. Sebelum akhirnya, sang pendekar pergi meninggalkan Feng. Esok harinya, Feng menghampiri klinik Tabibsu yang telah hancur terbakar karena ulah Azu sebelumnya. Lalu tiba-tiba, Murong sempat mengajak Feng bekerja sama agar keduanya dapat menguasai dunia persilatan. Namun karena memiliki tujuan yang berbeda, Feng menolak tawaran tersebut, hingga keduanya sempat terlibat aksi kejar-kejaran. Di tengah pengejaran, Feng tak sengaja berpapasan dengan tentara dari bangsa Song yang sedang memperlakukan orang-orang dari bangsa Hitan dengan kejam. Dan tanpa basa-basi, Feng lalu menghampiri sebuah prasasti batu, tempat di mana pendekar misterius menemukannya dulu sebelum akhirnya ia dititipkan pada sepasang suami istri. Sampai kemudian, Azu tiba-tiba muncul dengan kudanya. Setelah melihat kekejaman tentara Song pada bangsa Hitan, Feng tak lagi peduli dari bangsa mana ia berasal, karena baik dan jahat tak ditentukan dari sana. Setelah menemukan orang tua Azu, Feng berniat mengajaknya untuk hidup di luar tembok besar. Ia berencana mengembala sapi, domba, membuka kafe, restoran, diskotik, kasino, dan warung remang-remang. Canda. Malam harinya, Azu kembali menyamar sebagai Kang Min untuk menjebak Bai. Dan saat itulah terungkap jika ialah yang telah membunuh suaminya sendiri atas perintah dari seorang pria bernama Duan. Tapi, Kang Min dan Bai ternyata telah mengetahui penyamaran tersebut. Mereka sengaja mengadu domba Feng dan Duan agar keduanya saling membunuh. Karena ternyata Kang Min ini adalah anu-anuannya petinggi Bai. Esok harinya, Feng dan Azu tiba di Jinghu. Mereka sempat menyaksikan seorang wanita bernama Azi hendak membunuh ayahnya sendiri. Karena menganggap sang ayah telah menelantarkannya dan sang ibu hanya demi kedudukan dan wanita lain. Azi nyaris berhasil melukai sang ayah. Beruntung Feng berhasil menghentikannya.
Sang ayah sempat berterima kasih, dan saat itulah terungkap jika pria yang ia selamatkan ternyata adalah Duan, orang yang mereka cari. Feng yang tak tega jika harus membunuh Duan di hadapan keluarganya, memutuskan untuk menunggu waktu yang tepat untuk melakukannya. Xin kemudian berpindah ke kediaman Duan. Di sana Duan membujuk sang istri agar mau ikut bersamanya kembali ke ibu kota. Saat itulah sang istri mengungkapkan jika mereka memiliki satu putri lagi, yang sengaja ia titipkan pada orang lain agar tumbuh rasa dendam pada sang ayah karena telah melantarkannya. Dan tanpa mereka sadari, Azu sedang berada di luar mendengarkan percakapan mereka secara diam-diam. Lalu tiba-tiba, Azu sadar jika dua orang yang berada di hadapannya adalah kedua orang tua kandungnya, karena bentuk liontin milik Azi yang ia temukan sebelumnya sama persis dengan miliknya. Berpikir kedua orang tuanya tak menginginkannya, Azu mengurungkan niat untuk tak memberitahukan identitas aslinya. Sebelum akhirnya, ia mengembalikan liontin milik Azi lalu pergi dari tempat tersebut. Malam harinya, Feng menemui seorang pangeran yang pernah ia selamatkan di awal scene film. Dan ternyata, si pangeran adalah putra dari Duan. Feng menceritakan rencananya yang akan membunuh Duan, dan si pangeran boleh membalas dendam pada Feng. Feng tak akan menaruh dendam pada si pangeran yang telah ia anggap seperti saudara, tapi ia tetap harus membalaskan dendam kedua orang tua angkatnya. Saat kembali, Feng mendapati Duan telah menunggunya di dalam perahu, dan tanpa basa-basi, dan ternyata orang yang ia serang adalah Azu yang menyamar sebagai Duan. Ia tak tega jika harus menyaksikan Feng menghabisi orang tua kandungnya. Feng kemudian membawa jasad Azu ke hadapan kedua orang tuanya. Sang ibu nampak menyesal karena telah melantarkan Azu. Duan kemudian menjelaskan jika ia tak pernah melakukan semua yang dituduhkan Feng padanya. Mengetahui jika dirinya telah dimanfaatkan, Feng bergegas pergi mencari Bai. Feng yang marah langsung menghajar Bai. Namun tiba-tiba, Azi muncul membawa Kang Min untuk membantu Feng membalaskan dendam sang kakak. Lalu Azi yang diselimuti amarah langsung merusak wajah Kang Min dengan bubuk asam yang telah ia siapkan. Bai ternyata telah bersekongkol dengan Murongfu, dengan iming-iming jika keduanya akan menguasai dunia persilatan bersama-sama. Namun yang terjadi, Azi yang berniat membantu malah nyaris tewas di tangan Murongfu dan pasukannya. Beruntung Feng bergegas datang memberikan bantuan. Azi kemudian meminjamkan pedang pusaka milik sang ayah dan pertempuran pun kembali berlanjut. Setelah beradu pedang dengan sengit, Murong sengaja memancing Feng ke tempat terbuka, dengan tujuan untuk menunjukkan mayat orang-orang dari bangsa Song yang telah berhasil ia habisi. Feng sebenarnya nyaris tewas saat beradu tenaga dalam. Murong juga sempat menghina jurus 18 tapak naga andalan Feng, yang Mimin pikir lebih mirip dengan pengendali elemen udara seperti Avatar. Namun tak disangka, Feng berhasil bangkit setelah mengingat pesan dari sang guru. Lalu tiba-tiba, Murong akhirnya berhasil dikalahkan. Para pengikut sekte pengemis juga kembali dan meminta Feng untuk memimpin mereka lagi. Sesuai janjinya, Feng hidup di luar tembok besar meninggalkan dunia persilatan. Dan dalam imajinasinya, ia hidup bersama Azu sambil mengembalakan sapi dan domba. Namun tanpa ia duga, Murongfu yang ia kira telah tewas berhasil dibangkitkan oleh sang ayah yang terlihat lebih sakti. Dan film pun selesai.